teman-teman, saya Hyasinta Ampasenan Klise dan di sini ada teman saya. Halo, Andreas David Pongo. Kami dari mahasiswa S2 Magister Manajemen. Di sini kami akan membahas tentang audit sumber daya manusia yang dimana untuk melengkapi tugas dari salah satu dosen kami. Dan di sini kami akan membahas tentang materi audit sumber daya manusia yang akan dimulai oleh teman saya terlebih dahulu, Andreas David Pongo. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, terima kasih ya Sinta atas kesempatannya. Langsung saja kita kali ini seperti yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang audit sumber daya manusia. Namun pada pertama-tama mari kita cari mengerti dulu arti dari apa sih audit sumber daya manusia itu. Nah, audit sumber daya manusia adalah sebuah proses untuk meninjau atau mereview secara komprehensif suatu sistem dan proses suatu organisasi apakah sudah memenuhi kebutuhan atau sebuah proyeksi masa depan kebutuhan fungsi sumber daya manusia dalam satu organisasi. Baik apakah itu untuk memenuhi standar lokal atau standar internal, misalnya SOP sebuah perusahaan atau company policy yang ada, atau regulasi. Audit sumber daya manusia ini merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia pada dasarnya untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu perusahaan. Selain itu, audit juga memberikan suatu perspektif yang komprehensif terhadap praktik yang berlaku sekarang, sumber daya manusia, dan kebijakan manajemen mengenai pengelolaan SDM yang ada, serta menemukan sebuah peluang dan strategi untuk mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut. Intinya, melalui audit ini dapat menemukan permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan rencana-rencana strategis dalam suatu perusahaan. Nah, itulah pengertian dari audit sumber daya manusia, dan nanti pembahasan berikut akan dilanjutkan oleh Yasinta. Di sini saya akan membahas tentang hakikat audit sumber daya manusia. Oke, jadi manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan menentukan dalam arah dan perubahan organisasi. Tanpa manusia sebagai penggeraknya, organisasi menjadi kumpulan resources yang tidak berguna. Nah, selain itu, sumber daya manusia ini juga menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi. Seperti halnya dengan aspek keuangan, pemasaran, mutu, lingkungan, manajemen, dan operasional, internal, dan eksternal. Nah, maka sumber daya manusia juga memerlukan audit tentu saja untuk memeriksa dan melihat sejauh mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam organisasi memenuhi asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi di dalam prakteknya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini audit sumber daya manusia merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit itu juga didesain untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya yang berhubungan tentang aturan-aturan sumber daya manusia. Hal penting lain adalah bahwa audit sumber daya manusia tidak mesti selalu ditekankan untuk mencari pelanggaran atau ketidaksesuaian. Akan tetapi, berguna juga mencari terobosan dan tantangan baru. Nah, auditor memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya yang dimiliki untuk menggali potensi nilai dari perspektif sumber daya manusia motivasi, gunanya untuk memacu prestasi dengan melakukan berbagai perubahan atau inovasi. Nah, saat ini kita mencari tahu kenapa sih audit sumber daya manusia itu perlu untuk dilakukan. Kita melihat bahwa salah satu fungsi manajemen
adalah fungsi pengawasan. Tujuannya antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada, baik dari internalnya perusahaan maupun dari pihak eksternal. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, maka perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen serta untuk menjaga agar tercapainya manajemen information system yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini. Salah satunya, jadi audit adalah salah satu dari tugas fungsi pengawasan dalam manajemen. Dengan demikian, pada mulanya juga audit merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan. Sejalan dengan hakikat pengawasan itu sendiri menjadi fungsi dari setiap level manajemen yang ada. Sehingga kita bisa lihat semakin besar organisasi, semakin besar perusahaan, biasanya mungkin beberapa perusahaan memiliki cabang yang tersebar di seluruh negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Kegiatan audit ini tidak mungkin lagi dirangkap secara fungsional oleh para manajer dan atau departemen tertentu karena akan kehilangan objektivitas dan interdependensi dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam melakukan audit terkadang diperlukan suatu organisasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan rutin setiap perusahaan yang ada. Dengan demikian, audit sebagai suatu proses dengan kemampuan interdependensi, seorang dapat menghimpun, mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dan keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi dan untuk mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang ditentukan. Nah, itulah mengapa perlu adanya audit sumber daya manusia. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Yasinta. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang apa saja sih objek sumber daya manusia yang diaudit. Aspek SDM yang dapat diaudit cukup luas karena sumber daya manusia itu sendiri mencakup fungsi ya, tentang perencanaan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi informasi, fungsi penghargaan, dan penghukuman, serta fungsi peningkatan kinerja. Nah, dengan demikian, jika dirinci, objek yang akan diaudit adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fungsi perencanaan. Nah, di situ disebut sebagai manpower planning, ada juga manpower equipment, ada juga manpower fulfillment, and then sourcing candidate. Yang kedua, ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini objeknya adalah training, development, coaching, and then mentoring. Ya, dan juga di sini ada fungsi informasi dan teknologi. Nah, objek yang terdapat pada fungsi informasi dan teknologi ini adalah personal database, ada juga sistem informasi, manajemen sumber daya manusia, dan yang berikut ada fungsi pemeliharaan. Di sini objeknya yaitu industrial relation dan juga corporate social responsibility. And then fungsi penghargaan dan penghukuman. Nah, di sini objeknya ada compensation dan benefit reward, ada juga termination and punishment. Nah, yang keenam ada fungsi peningkatan kinerja. Nah, objeknya di sini adalah performance management system and then pay for performance. Nah, dari aspek di atas itu kebanyakan masih berkutat dan hal sistem prosedur di mana aspek ini sering disebut sebagai sisi hard capabilities organization. Perkembangannya selanjutnya yang bisa dipertimbangkan audit adalah juga mengaudit aspek soft organisasi. Antara lain yang ada 3, yang pertama budaya organisasi, yang kedua audit kompetisi staff sumber daya manusia, and then yang ketiga ada audit kepuasan terhadap fungsi sumber daya manusia.
seperti yang sudah disampaikan tadi, audit sumber daya manusia atau Human Resources Audit adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi dengan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Menurut Sherman and Bolander, audit sumber daya manusia dapat memberikan peluang pada kita untuk yang pertama untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia. Yang kedua adalah untuk memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, peraturan, dan prosedur yang ada. Yang ketiga adalah untuk menetapkan sebuah pedoman untuk penetapan standar. Yang keempat adalah untuk memperbaiki mutu dan staf sumber daya manusia. Yang kelima adalah untuk meningkatkan citra dari fungsi sumber daya manusia. Keenam, meningkatkan perubahan dan kreativitas. Selanjutnya yang ketujuh adalah untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari fungsi sumber daya manusia yang ada. Kedelapan adalah untuk memfokus staf sumber daya manusia pada masalah-masalah yang penting dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, adalah untuk membawa sumber daya manusia lebih dekat pada fungsi-fungsi yang lain. Jadi yang berikut saya akan membahas tentang proses audit sumber daya manusia. Nah, di sini proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah. Yang dimana yang pertama ada mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi departemen sumber daya manusia. Yang kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Dan yang keenam, terakhir ada memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Setelah kita mengetahui pengertian pentingnya audit dalam suatu perusahaan, sekarang kita akan membahas pelaksanaan audit itu sendiri. Ini terbagi dalam beberapa bagian. Nah, saya akan menjelaskannya. Pelaksanaan audit harus mencakup dalam perencanaan, pengujian dan evaluasi terhadap sebuah informasi, penyampaian hasil-hasil audit, dan tentu harus ada penindaklanjutan hasil audit tersebut. Yang pertama, perencanaan audit. Auditor harus merencanakan terlebih dahulu setiap tugas audit yang akan dilakukan dan perencanaan harus didokumentasikan dan harus mencakup beberapa hal, antara lain menentukan tujuan dan lingkup audit. Kedua, mendapatkan latar belakang informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa atau yang akan diaudit. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. Yang keempat, membicarakan dengan mereka yang terlibat dalam proses audit ini. Yang kelima adalah melakukan pemahaman dan survei lapangan mengenai kegiatan-kegiatan dan pengendalian-pengendalian yang akan diperiksa, menetapkan titik berat audit, dan minta saran suatu atau komentar dari departemen yang akan diperiksa. Yang keenam, membuat program audit. Yang ketujuh, menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit ini akan disampaikan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, mendapatkan persetujuan atas perencanaan audit. Di bagian kedua, dalam pelaksanaan audit ini ada pengujian dan evaluasi terhadap informasi yang ada. Auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi-informasi yang sudah dikumpul atau yang sudah diperoleh guna menunjang hasil-hasil audit. Proses pengujian dan evaluasi informasi ini terdiri dari beberapa poin.
Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, informasi yang ada harus cukup, kompeten, relevan, dan berguna untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi secara baik atas temuan-temuan audit. Misalnya, informasi yang cukup adalah berdasarkan fakta yang ada, memadai, meyakinkan, sehingga orang yang diberikan informasi akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan auditor. Yang kedua, informasi yang kompeten adalah yang dapat dipercaya dan cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik-teknik audit yang tepat tentunya. Yang ketiga, informasi yang relevan adalah untuk mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dan konsisten dengan sasaran audit. Dan yang keempat, informasi yang berguna adalah informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran. Berikut prosedur-prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sampling yang dipergunakan harus dipilih terlebih dahulu. Apakah dapat dipraktikkan atau tidak dapat dipraktikkan, apakah harus diperluas atau diubah bila diperlukan. Berikut yang keempat, proses pengumpulan, proses penganalisisan, penginterpretasian, dan pendokumentasian informasi harus diawasi guna menjamin terpeliharanya objektivitas internal auditor dan tercapainya sasaran audit. Yang terakhir, kertas kerja audit harus dibuat oleh auditor dan diperiksa kembali oleh atasan auditor. Kertas kerja audit ini harus mencatat semua informasi yang diperoleh dan semua analisis yang dibuat dan harus mendukung penemuan audit dan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilaporkan. Berikut di sini ada penyampaian hasil-hasil audit. Yang pertama, auditor harus melaporkan hasil-hasil audit yang dilakukannya. Laporan hasil audit ini setelah tugas audit selesai harus disusun secara tertulis dan ditandatangani. Laporan intern baik secara tertulis maupun lisan dapat diterima. Yang kedua, auditor harus mendiskusikan teman-teman audit kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi hasil audit. Yang ketiga, ada laporan harus objektif, jelas, singkat tapi padat, dan membangun dan tepat waktu. Yang keempat, laporan harus menyajikan tujuan, lingkungan, dan hasil audit, dan bila mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor. Yang kelima, laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan yang masih dapat dilakukan, juga pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan. Yang keenam, pandangan atau pendapat unit kerja yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan. Yang terakhir, ada manajer departemen audit atau yang ditugaskan untuk itu terlebih dahulu harus menelaah kembali dan menyetujui laporan audit itu sebelum dikeluarkan. Harus menentukan kepada siapa saja laporan itu akan diedarkan. Yang terakhir di sini yang akan saya bahas dari pelaksanaan audit ini adalah tindak lanjut audit. Nah, di sini auditor harus melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan sesuai laporan hasil temuan audit. Di sini auditor harus menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan berhasil dengan baik, atau manajemen diasumsikan mengetahui risiko bila tidak dilakukan tindakan perbaikan sesuai laporan hasil audit. Nah, jadi dari audit sumber daya manusia ini, saya dan teman saya Andreas David Pongo membuat kesimpulan bahwa dengan audit SDM ini adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk menjaga kepatuhan, meningkatkan efektivitas organisasi, dan memastikan bahwa mereka memanfaatkan sumber daya manusianya dengan cara yang terbaik. Baiklah, dengan demikian
akhirlah bahasan kita tentang audit sumber daya manusia. Topik tentang audit sumber daya manusia sungguh menarik perbincangan pada saat ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman ataupun para penonton yang bersedia untuk menonton dari cuplikan tayangan video ini. Kiranya kami berharap semoga bisa mendapat insight atau pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Kami menyampaikan terima kasih untuk itu. Saya dan Yasinta, kami undur diri dan sampai jumpa lagi.